Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dengan resapi GKJ Margoyudan. Marilah saudara-saudaraku, kita berdoa bersama-sama sebelum menerima taburan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Maha besar Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, izinkan kami menghadap hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Sebelumnya ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, dan kami pun juga mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Ya Bapakku yang penuh kasih, izinkan kami duduk sebentar untuk menerima sapaan firman-Mu. Memang kami haus akan firman-Mu. Siramilah kami dengan firman-Mu, sehingga kehidupan kami lebih nyata lagi untuk melayani Engkau Tuhan. Ya Bapa, firman-Mu yang selalu kami harapkan, dan pada saat ini kami sudah siap Tuhan. Mari Bapa, berfirmanlah, sehingga kami rasakan zaman kasih-Mu, dan firman ini bisa kami lakukan di dalam perilaku kami, karena Engkau merapikan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini tema pagi hari ini yaitu dengan kauda. Bacaannya di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 26. Agak panjang tetapi menjadikan jelas. Demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 26. Demikian firman-Nya. Kapal terkandas, tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil yang bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meneliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengecam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika kiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya sendiri di sisiku. Dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadapi Kaisar.
Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Demikian firman Tuhan dan temanya dengan Kauda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah perjalanan Rasul Paulus tidak selalu mulus, rata, namun begitu banyak yang tak terduga. Perjalanan hidup manusia adalah perjalanan meraih cita-cita. Bagi Rasul Paulus, cita-citanya itu adalah Roma, lalu Spanyol, dan dari Spanyol ke seluruh dunia, memberitakan Injil Yesus Kristus kemana-mana. Tetapi yang selalu terjadi tak pernah di bawah kendalinya. Sekian lama, sekian kali pelayanan ke Roma mesti tertunda-tunda. Idaman yang tak kunjung kesampaian, impian yang segera menjadikan kenyataan. Begitukah seorang kali yang harus terus berjalan menyusuri laut. Garis kehidupan manusia tak pernah terus, tak selalu mulus. Tetapi toh akhirnya Paulus juga sampai Roma. Tetapi sebagai apa, saudaraku? Paulus sebagai tawanan. Tapi itu tidak mengapa. Yang pokok semakin dekat dengan cita-citanya. Bagaimana caranya? Alangkah leganya. Kesauh diangkat dan kapal mulai bergerak pelan-pelan, bergerak menuju Roma. Namun alangkah terkejutnya ketika tidak berapa lama kemudian turunlah badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak menahan angin haluan baru. Mendadak datang angin haluan baru saja, mudah. Matahari sudah bersikap ramah, lalu tiba-tiba awan hitam datang menanjak. Penyakit datang merampok segala sesuatu yang baru saja selesai. Saudaraku, tanpa diduga datang resesi dan macam-macam kapal tak lagi lurus menuju Roma, tapi hanyut ke pulau kecil yang bernama Kauda. Dalam keadaan seperti itu, apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, apabila kapal kehidupan kita suatu hari terpaksa terdampar ke Kauda tanpa Anda kehendaki, apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Pertama, melilitkan kapal Anda dengan tali seperti yang tertulis di bacaan tadi. Yang kedua, menurunkan layar dan membesarkan kapal, membiarkan kapal itu terapung-apung di atas air. Yang ketiga, membuang muatan-muatan yang tidak perlu. Artinya apa? Yang ketiga itu yaitu 1. Melilitkan erat-erat perkuat iman kita dan harapan saudara. Jangan biarkan kapal
kapal itu kandas. Lalu yang kedua, turunkanlah layar Anda, biarkanlah kapal Anda terapung-apung saja. Ada saatnya tertentu di mana lebih baik Anda tidak bertindak apa-apa. Kadang hidup ini menuntut kita mundur selangkah agar suatu ketika dapat maju 10 langkah. Seorang kapten berpengalaman mengatakan bahwa titik pusat dari pusaran badai justru adalah titik yang paling tenang. Jadi bila badai menerjang, jangan nekat menerjangnya. Lebih baik kita diam, ikuti pusarannya sampai Anda tiba di titik pusatnya. Yang ketiga, buanglah muatan-muatan Anda yang tidak perlu, barang-barang yang tidak perlu yang ada di dalam kapal itu. Tapi lebih baik kehilangan sesuatu daripada kehilangan segala sesuatu. Betapa seringnya jika tiba-tiba badai menyerang, yang kita lakukan adalah untuk apa, saudara? Malah kita sendiri panik dan bingung. Kita bisa menyelamatkan muatan kita dan bukan kapalnya. Apa gunanya muatan itu? Muatan itu toh kita bisa mencari lagi kalau kita sudah ada di darat. Kalau kapal hancur porak-poranda, apa apabila Anda terdampar ke Pulau Kauda? Ini saatnya untuk merenungkan dan menghitung apakah Anda ada muatan-muatan yang tidak perlu. Janganlah biarkan kapal kehidupan kita itu terdampar. Percayalah pada Allah yang membuat hidup kita tenang. Seperti Rasul Paulus yang sudah didatangi oleh malaikat. Itulah hanya percaya itu percaya. Mung pracaya Gusti kuwasa ngluwari sira. Berarti percaya saja Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Memang kehidupan kita itu tidak selalu mulus, mesti ada kerikil-kerikil yang tajam dan juga ada semak-semak duri dan lain-lainnya. Tetapi kalau kita memandang Tuhan, Tuhan akan menghilangkan itu semua, dan Tuhan akan memberikan apa yang Anda berikan. Minta kepada Tuhan, pasti akan diberikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita lebih dekat dan lebih lagi kita berfokus kepada Tuhan. Seperti Rasul Paulus, cita-citanya ke Roma, tetapi juga kesampaian, tetapi dia di sana menjadi tawanan dan dia bisa menjalankan, memviralkan Injil Kristus di sana, dan banyak orang yang percaya kepadanya. Mari saudaraku, apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini, janganlah takut. Itulah hanya percaya kepada Tuhan yang menciptakan kita. Haleluya.